Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, salah satu modal hidup bangsa ini bisa berjalan terus adalah karena adanya keberanian dari masyarakat kita untuk menyatakan keberpihakannya. Ada dua peristiwa besar dalam kehidupan ini yang membuat negara kita ini nyaris hilang dan tenggelam. Yang pertama, proklamasi 17 Agustus 1945. Saat itu kalau tidak ada pembelaan dari masyarakat atau keberpihakan dari rakyat, maka akhirnya dunia internasional juga memihak kita. Indonesia nggak ada itu bisa merdeka. Yang kedua, tahun 1965 kita mengenal ada peristiwa G30S PKI. Pada tanggal 30 September 1965 ada upaya yang dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia untuk mengkudeta dengan membantai 7 orang jenderal. Tapi segenap komponen masyarakat saat itu menyatakan keberpihakannya bahwa upaya ini adalah upaya ilegal. Keberpihakan masyarakat itu adalah bersama-sama tentara, lalu digulunglah semua aktivitas komunis di Indonesia. Itu mungkin cerita besar. Memang masyarakat kita ini panasnya terus terang lama ya. Lama kita panasin dulu. Misalnya cerita tentang Yusuf Mansur. Itu bertahun-tahun Yusuf Mansur itu leluasa itu ngambil uang. Dia seperti raja aja tuh. Presidennya kalah sama dia. Gaji presiden nggak sebanyak Yusuf Mansur. Itu terang saya bilang nih. Mana ada orang sekali datang dapat 2 miliar misalnya. Kalau sebulan itu dia bisa 15 kali datang. Atau kalau menurut cerita Yusuf Mansur, sebulan itu dia bisa naik pesawat itu bisa 100 kali. Coba bayangkan. Kalau setahun dia 1000 kali ya sebulan 100 kali lah. 100 kali, berarti kan 100 50 tempat minimal. Ya kan? 50 tempat. Kalau satu tempat, menurut pengakuan orang-orang yang pernah mengikuti dia, baik sebagai jemaah maupun debt collector, dia bisa mendapatkan 2 miliar. Lah kalau 50, 100 miliar. Coba, mana ada Gaji siapa di sini sebulan 100 miliar? Gaji gubernur BI nggak segitu. Gaji presiden yang dia menentukan keadaan republik ini nggak sebanyak gaji Yusuf Mansur. Tapi masyarakat melihat ketika itu hanya ngerasanin kalau bahasa kita, merasa aja gitu. Tapi sekarang orang nggak ngerasa lagi udah berani bicara, apalagi setelah upaya yang dilakukan oleh Pak Zaini dan kawan-kawan di pengadilan dimenangkan oleh hakim gitu. Walaupun eksekusinya belum, tapi di mana-mana sekarang ini muncul itu gugatan kepada si Yusuf Mansur. Uang kami tolong dikembalikan. Nah yang terakhir ada dari Bapak Pak Fatoni. Pak Fatoni ini dia juga akan melakukan gugatan karena dia merasa tertipu dengan cerita rumah tahfiz. Rumah tahfiz ini. Uangnya 100 juta. Maka dia ikut berinvestasi. Selain keuntungannya dijanjikan oleh Yusuf Mansur itu wah gitu. Yang kedua, Yusuf Mansur itu ustadz. Ini benar ini gitu. Yang ketiga, bisa membantu rumah tahfiz. Ini pikiran orang kita ya. Saya yakin Pak Fatoni itu begitu pikirannya. Ya kita mungkin nggak bisa berbuat sebanyak atau sebaik yang diidealkan gitu. Tapi ini ada orang mau membela agama, ngapal Quran, diciptakan ustadz, nah buat dia juga ada keuntungan, ya oke aja gitu. Nggak pakai itu cerita ikatan atau akad-akad yang detil. Nggak pakai dia. Dan saya kira seperti Pak Paton itu banyak. Saya aja jumpa nih bukan main banyaknya. Bukan main banyaknya yang sudah kita jumpai. Yang udah mau mengakui terus terang tapi belum mau
belum mau diinterview. Ada yang sudah ngaku terus terang, tapi nanti kalau ada kasus di pengadilan mau menjadi saksi gitu. Banyak sekali. Nah ini sekarang kalau dari segi hukum agama gimana gitu. Ada orang sudah misalnya nih bersedekah atau berinfak. Ini ternyata disalahgunakan. Kalau seperti Pak Fatoni, Pak Zaini, Pak Khalid itu kan jelas investasi. Kalau investasi secara hukum ya harus dibalikin. Kalau enggak ya namanya wan prestasi. Hukum menanti gitu. Nah sekarang misalnya nih ya, dia mewakafkan. Wakaf gimana kalau tidak sesuai peruntukan? Ini siapapun yang pernah bergelut di dunia perwakafan. Gitu. Saya ketika di Muhammadiyah kan bergelutnya dunia perwakafan. Wakaf itu atau wakif gitu. Wakif itu berhak mengambil kembali. Misalnya dia wakaf tanah atau tanahnya ini diwakafkan ke sebuah yayasan. Digunakan untuk rumah tahfiz misalnya. Tahu-tahu dipakai untuk bangun hotel. Boleh diminta nggak itu? Boleh. Karena tidak sesuai dengan peruntukan. Dia berwakaf. Ini mau digunakan nanti ini untuk membangun rumah yatim. Kalau ada nanti anak yatim tinggal di sini. Nah, ternyata oleh penerima wakaf ini digunakan ini untuk bangun warung misalnya nih, atau warung steak. Itu gimana itu? Ya secara hukum dia boleh meminta. Dan yang penerima nggak ada alasan untuk mempertahankan gitu. Itu aturan ya, aturan. Kenapa? Karena kedua ini sudah terjadi satu di antara kedua ini tidak amanah atau yang orang yang penerima wakaf tidak amanah. Makanya yang mewakafkan berhak mengambil. Itu dalam cerita perwakafan. Karena dalam Islam diatur kedua pihak ini harus amanah. Nah ketika tidak terjadi masalah amanah ini, kan amanah lah yang membuat harga tadi menjadi luntur gitu, menjadi gugur. Misalnya harga tanah ini 5 miliar. Karena diwakafkan kan dia tidak terima. Terus ketika seseorang menerima wakaf ini menggunakan seolah-olah ini punya dia gitu. Itu kan terjadi sesuatu yang tidak amanah. Nah perilaku hidup Yusuf Mansur kan seperti itu. Kalau dia bisa amanah sebetulnya dia kaya juga. Atau kalau tidak dia lurus-lurus saja gitu. Orang kan tahu latar belakang dia. Jadi jangan pula orang-orang meminta itu dibentak-bentak. Atau bilang, udah maafin deh. Ya kalau orang mau maafin sih terserah gitu. Kalau nggak mau maafin gimana? Ya harus diminta. Itu dalam wakaf gitu. Dalam wakaf. Haji juga begitu. Haji misalnya nih. Haji itu ada namanya badal haji. Di orang tua kita misalnya nih. Sebelum meninggal berwasiat pengen naik haji. Minta ke anaknya itu supaya nanti dia dihajiin gitu. Nah kebetulan anaknya nanti punya rezeki. Dia telah naik haji, dicarilah orang untuk namanya badal haji. Di Saudi banyak tuh para mukimin tuh mau gitu membadalkan haji, maka disebutkan nama siapa yang dibadalkan gitu. Itu harus diniatkan badalnya untuk yang mubdil gitu, ya kan? Tiba-tiba dia nggak kerjain itu badal haji. Tahulah orang yang keluarganya tadi itu minta dibadalin haji. Terus uangnya berhak diminta nggak? Berhak. Bahkan wajib untuk diminta. Kalau di Saudi dilaporkan ke polisi, itu ditangkap itu orang itu. Kenapa? Dia telah berlaku curang dan tidak amanah. Nah kehidupan Yusuf Mansur itu bergelutnya tidak jauh dari dunia curang dan tidak amanah. Maka Pak Fatoni dan masyarakat kita yang lain sekarang ini mulai berani untuk menuntut. Dan kita harapkan harus ada keberanian biar agama ini tegak. Tapi kalau kita penakut, diem, udah jelas disalahgunakan, orangnya nggak jujur, tidak amanah, kafirnya rumah tahfiz,
Covernya Hotel City bersyariah gitu. Tahu-tahu tidak sesuai gitu. Itu berhak dituntut. Minimal nuntutnya itu dilaknatlah orang ini dalam doanya. Karena kita kadang-kadang nggak punya barang bukti. Itu harus begitu. Supaya apa gitu? Supaya kita menjadi saksi bahwa kita ingin menegakkan kebenaran yang berdasarkan amanah dan kejujuran. Jadi upaya Pak Fatoni sekarang ini kita menilai dalam rangka menegakkan agama. Biar agama ini ditegakkan dengan nilai-nilai kejujuran dan nilai-nilai amanah. Jadi kita doakan sekali lagi orang-orang tidak amanah itu biar cepat dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.